Selamat pagi anak SMP Albertus. Pagi, pagi, pagi. SMP Santo Albertus luar biasa. Tetap semangat, disiplin dan kasih, meraih prestasi. Yes, yes, yes. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pembelajaran hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa mohon sesuai keyakinan dan agama sendiri-sendiri. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Saya akan absen pada hari ini. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siap, siap. Wah, baik. Semuanya hadir, semuanya ceria dan semuanya hebat, ya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, saya mengingatkan kembali materi minggu lalu. Kita belajar tentang konsep berpikir komputasional. Betul? Nah, ketika kita berpikir komputasional, kita ada ciri-cirinya, ya. Ada 4 ciri berpikir komputasional. Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya, Pak. Pertama adalah dekomposisi. Bagus. Yang kedua, Pengenalan pola. pengenalan pola. Yang ketiga, Saya, Pak. ya, Abstraksi. betul sekali. Yang keempat, Saya mau algoritma. hebat. Tepuk tangan untuk teman-teman. Semuanya hebat-hebat, ya. Nah, di dalam konsep dasar berpikir komputasional, 4 metode itulah yang dipakai untuk memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah. Bapak ada pertanyaan nih. Apakah kamu pernah mendengar tentang berpikir komputasional dan pengelolaan data? Nah, siapa yang bisa menjawab apa itu berpikir komputasional? Ya. Berpikir komputasional adalah memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Hebat, tepuk tangan untuk teman kita. Nah, lalu siapa yang tahu apa itu pengelolaan data? Ya, Pengelolaan bagus. data adalah mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data. Hebat, hebat, hebat. Oke. Ya, kita akan menyampaikan tujuan kita belajar hari ini itu kita mau bisa apa sih, manfaatnya apa gitu ya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menjelaskan arti berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional. Langkah-langkahnya yang kalian sebutkan tadi, ya, itu konsep dasar dari berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan berpikir komputasional dalam pengelolaan data sederhana. Artinya, kita nanti akan melaksanakan atau mempraktekkan bagaimana berpikir komputasional. Kita akan simulasikan menggunakan perangkat, ya, menggunakan perangkat komputer, sehingga kita bisa memutuskan dan bisa menemukan jawaban yang efisien dan tepat, gitu ya. Nah, dan yang terakhir, kita bisa menyusun algoritma dasar untuk mengolah data. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu arti dari komputasional. Komputasional. Siapa yang tahu arti dari komputasional? Angkat tangan. Ya, Berpikir secara logis dan sistematis. betul sekali. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Ya, masalah apa? Tidak hanya masalah komputer, masalah keseharian juga itu bisa kita pecahkan dengan berpikir komputasional. Nah, kemudian lalu ciri-cirinya apa saja tadi? Yang pertama ada Dekomposisi.
Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi masalah kecil atau masalah yang kompleks menjadi masalah yang sederhana sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan dengan mudah. Kemudian yang kedua cirinya apa? Pengenalan pola atau pattern recognition. Ini artinya untuk mencari kesamaan atau perbedaan ataupun pola. Ya, masalah untuk memudahkan memecahkan masalah. Ketika kita tahu kesamaannya, kita tahu perbedaannya, kita bisa mudah untuk memecahkan masalah. Misalnya kalian ini kalau perempuan kesamaannya apa? Pakai anting. Perbedaannya apa? Ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang keriting, ada yang lurus. Inilah pengenalan pola. Berikutnya, ciri yang ketiga adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini fokus pada hal yang penting, fokus pada hal-hal yang relevan. Yang tidak penting atau tidak relevan tidak kita abaikan saja, ya, tidak kita fokuskan. Paham? Nah, contohnya apa sih kita fokus pada hal yang penting? Misalnya, ketika kita ini kalau misalnya ya kita mau memecahkan masalah tentang pengelolaan data nilai. Nah, hal yang penting kalau kita mencari nilai tertinggi itu berarti fokusnya pada nilai. Betul? Betul enggak? Ya, baru nama nilai tertinggi siapa, kemudian namanya siapa. Itu pada abstraksi. Kemudian yang keempat, berpikir algoritmik atau algoritma. Ini adalah langkah-langkah membuat atau menyusun langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Inilah konsep dasar dari berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Baik, kita akan membahas tentang pengelolaan data. Pengelolaan data adalah sebuah proses seperti yang dijawab teman tadi. Proses untuk pengumpulan data, menyimpan data, mengatur data, dan menggunakan data secara efisien, ya, akurat, aman untuk mengambil keputusan yang tepat dan aman, menjalankan sistem yang baik. Itu ya. Baik. Nah, contoh kasus nih. Ada contoh kasus. Seorang guru ingin mengetahui siswa, ya, siapa siswa yang nilainya tertinggi. Contohnya nih datanya. Contoh datanya ada 5 anak nih. Ada Anita, ada Beno, ada Cica, ada Dewi, ada Erik. Nilainya berbeda-beda kan? Ada 75, kemudian ada 90, ada 85, 92, 98. Kalau sedikit memang kita mudah untuk menentukan, tetapi ketika punya daftar yang banyak, maka kita sulit untuk menentukan. Maka ketika kita sulit, kita gunakan cara berpikir komputasional, yaitu dengan cara 4 hal tadi, ya, 4 metode tadi. Nah, kita menggunakan bantuan komputer supaya kita cepat menemukan nilai tertinggi diperoleh siapa, gitu ya. Nah, baik, ini cara memecahkan masalah menggunakan berpikir komputasional. 4 hal tadi. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Bagaimana langkah-langkahnya ketika kita punya kasus tadi ya? Kasusnya adalah menentukan nilai tertinggi, ya, siapa siswa yang mendapat nilai tertinggi tadi, ya. Nah, caranya begini. Yang pertama, dengan cara dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil, ya. Data yang dipecah apa? Data nilai yang itu merupakan data yang kompleks, data yang besar, kita pecah menjadi 2, yaitu fokus pada nilai dan nama atau nama dan nilai sama, ya. Kemudian
Langkah yang kedua, bukti yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan atau perbedaan pada pola, pada masalah pengelolaan data nilai. Nah, contoh pola dalam data nilai. Nilai itu berupa apa? Angka. Kalau nama berupa teks. Ya. Nilai sama dengan angka. Nama sama dengan teks. Nama dan angka beda apa sama? Beda. Ya. Beda, ya. Bentuknya beda. Oke. Lalu yang ketiga adalah nilai tertinggi itu nilai yang terbaik. Menurutmu benar atau salah? Benar. Kalau kamu dapat 50 nilai tertinggi atau terendah? Bisa saja terendah, ya. Kalau nilai terendah berarti sama dengan nilai yang terjelek. Paham itu ya? Kemudian abstraksi, fokus pada hal yang penting. Fokus pada hal yang penting. Hal penting yang kita perhatikan apa? Nilai. Kita kan cari nilai tertinggi kan? Betul nggak? Betul. Kita nyari nilai tertinggi. Maka yang hal pentingnya nilai dan nama. Karena kalau hanya nilai, nggak tahu siapa namanya, kita bingung siapa yang dapat nilai tertinggi. Apakah Nika? Apakah si Anton? Apakah si Budi? Coba dicari di kelas ini. Ada yang dapat 95, tapi nggak ada namanya. Ini nilainya siapa? Kan tidak tahu. Maka nilai itu penting, nama juga penting. Yang tidak penting apa? Yang tidak penting adalah urutan namanya. Tidak penting. Ya. Kemudian panjang namanya. Ada namanya yang panjang sekali, tapi nilainya jelek. Bukan menjamin nilai nama yang panjang nilainya tinggi. Gitu ya. Oke. Yang keempat adalah algoritma, menyusun langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam menentukan nilai tertinggi siswa. Jadi langkah-langkah logis berarti bagaimana untuk menyusunnya? Nah, ini caranya. Langkah-langkah logisnya begini. Ini kalau kita menggunakan secara offline ya, kita akan menggunakan aplikasi Excel, gitu ya. Kumpulkan semua data nilai yang teman kelasmu. Nilainya A, B ditentukan, kemudian nanti dimasukkan, ya. Kemudian mengolah data nilai menggunakan Excel. Berarti kita nanti akan membuka Excel, ya. Kemudian menganalisis data nilai dengan cara mengumpulkan data nilai dari data nilai tertinggi ke yang terendah. Kita urutkan supaya kita mudah. Kalau kita pilih satu-satu lama gitu ya. Tetapi kalau kita urutkan sulit dalam hitungan detik, kita sudah temukan nilai tertinggi. Kemudian berikutnya menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita buat dalam tabel, kemudian grafik, infografik agar mudah dilihat, agar mudah dipahami. Dan yang terakhir menyimpan data untuk melindungi data dari kehilangan. Bagaimana kalau kita menggunakan secara online? Kita mau menggunakan game nanti seperti ini. Kita nanti akan kita coba ya. Cepat mana? Menggunakan offline atau online, gitu ya. Nah, kumpulkan data semua data yang dari teman kalian, mengolah data nilai menggunakan simulasi online, ya, menggunakan matching1.com. Kemudian mengikut data nilai dan nama, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan infografik, dan menyimpan data untuk melindungi data dari kehilangan. Oke, sekarang saya praktekkan, kamu perhatikan, habis saya praktekkan, kamu nanti akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, kamu praktek di situ dan kamu tuliskan di lembar yang sudah saya siapkan. Paham? Baik. Perhatikan sini. Oke, yang pertama di komposisinya kita fokus pada nama dan nilai, ya. Fokus nama dan nilai. Misalnya nama yang pertama Adi, kemudian ada Budi, dan ada Cica, ada Dewi, dan ada Eros. Nilainya ada yang 80, ada yang 70, ada yang 75,
ada yang 90, dan ada yang 85. Ini dekomposisinya ya. Dekomposisinya, langkah-langkah algoritmanya bisa kita lalu kita blok di sini. Ya. Kita blok. Kemudian kita beri border supaya agak cantik. Kemudian kita urutkan, ya, pilih di sini, di short, kemudian pilih custom short, ya. Kemudian kamu fokusnya apa? Abstraksinya nanti fokusnya apa? Nilai dari yang terbesar yang terkecil, ya. Kemudian diklik OK, langsung ketemu. Yang paling atas, yang paling tinggi siapa? Dewi. Ini berapa nilai Dewi? 90. Kita sajikan dalam bentuk tabelnya, kemudian kita sajikan juga dalam bentuk grafik. Kita pilih menu insert di sini, lalu kita pilih grafik kolom. Grafik kolom, oke? Kemudian kita tampilkan namanya, nama dan nilainya. Nah, klik dari quick layout dari sini, kemudian pilih ini. Muncul nilainya? Muncul. Nah, ini saya kecilkan dulu, ya, kecilkan, ya. Kemudian saya geser supaya kelihatan. Nah, geser di sini, ya. Kemudian ini saya kasih warna. Kemudian yang terakhir apa tadi? Langkah-langkah algoritmanya. Menyimpan. Nah, menyimpannya dari sini. Klik file, kemudian pilih save, kemudian pilih browse, kita simpan di D, ya, di D. Kemudian cari data D, kemudian kita buat folder. Foldernya kelas berapa kalian? Ya, ketik nama kalian, misalnya nama. Kita beri nama praktek, ya, 1. Diklik dulu ya supaya ada bisa diketik. Ketik 1 strip, ya, nama kalian, strip kelas kalian, dan strip nomor absen kalian, lalu shift. Selesai. Kita sudah menemukan nilai tertinggi. Nah, ini yang offline. Kalau online bagaimana? Ini akan lebih cepat, ya. Caranya kita buka, ya, buka di sini, ya. Nah, di marxisfund.com. Nah, kemudian kalian pilih yang data graph, ya. Data graph ini kita tinggal ganti di sini. Judulnya adalah data nilai, ya. Data nilai. Kemudian kategori X-nya adalah nama. Ini nama. Kemudian di sini ada nilai. Kemudian kita masukkan nilainya di sini. Ya, namanya ada di bawah. Ya. Nilainya berapa? 70, 875. Ya. Kemudian atau 85, 75, kemudian ada 90, kemudian ada 80. Lalu namanya ketik di sini. Namanya ada Adi, ada Budi, kemudian ada Cica, kemudian ada Dewi, dan ada Eros. Lalu kalau sudah, ini sudah langsung muncul ya. Ini sudah muncul grafiknya sudah muncul. Nilainya sudah muncul belum? Sudah atau belum? Belum, di sini belum ada. Supaya muncul kita klik numerik. Muncul kan? Kemudian kalau mau lihat review nilai Adi berapa, Budi berapa, kita klik di raw data, ya kan? Adi 70, Budi 85, Cica berapa?
75 dari 90 eros 80. Yang tertinggi siapa? Dewi. Kalau sudah, ini tinggal di share. Oke, paham? Paham? Baik, kalau paham, saya beri ini tugasnya, ya. Tugasnya ini ada tugas KPD, ya. KPD untuk kalian. Buatlah data 5 nilai, ya. 5 nilai teman kalian sekelasmu dan tentukan nilai temanmu yang tertinggi. Terapkan 4 berpikir komputasional, tulis cara dekomposisinya, temukan polanya, abstraksinya, dan algoritmanya. Lalu dipresentasikan ke depan, nanti yang sudah selesai. Ya, tidak usah lama-lama, 15 menit selesai. Paham? Paham. Ya, silahkan. Ini dikerjakan masing-masing. Ya, geser. Oke. Ya. Oke. Sambil dihidupkan komputernya. Ditulis dulu nilainya itu di situ, di sini, ya. Nilainya di sini, nama dan nilai tulis di sini. Kemudian nanti kamu bisa ke sini, kamu coba. Kalau sudah, ini nanti diisi. Kemudian kamu praktekkan di situ, ya. Praktekkan di komputer kalian. Kalian boleh menggunakan ini, ya. Boleh menggunakan ini, ya. Ini adalah math mathsysfun.com, ya. Kemudian _data strip graph.html, ya. Oke. Ayo silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Dikerjakan. Yuk, ini diisi nilai namanya siapa, kemudian nilainya berapa. Sampai jawabannya sudah belum? Silakan dikerjakan. sysfun.com data nama kamu, ya. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung dibuka ini paling cepat untuk buat data nilai, ya. Dibuka Google Chrome. Kalian buka Google Chrome. Sudah kalian buka Google Chrome, masukkan di alamat URL mathsysfun.com. Itu titik, ya. .html. Tulisnya di sini. Yuk, ganti titelnya. Di titelnya ini ganti data nilai. Yang ini data nilai sysfun.com _data strip graph fun, ya. .com. Ya, kamu
sini, ketikkan di sini. Ini biar, nah, kamu sama-sama tuh. Nanti masukkan nilainya. Yuk. Mat. Kemudian ada sis fun titik com garis miring data strip apa graf ya titik html. Oke, enter. Hah? Kemudian garis data, kemudian data lagi, graf html, enter. Nah di sini, ini di sini, kayak ini ya caranya. Tapi nilainya bebas, sudah. Nah kalau sudah, kamu klik nih raw data supaya muncul nilainya Adi berapa, kemudian nilainya Budi berapa. Ini ada raw kan, tulisan raw yang paling ujung kanan. Nah di situ, ya muncul kan? Ya enggak, muncul nilainya, data nilai, judulnya, kemudian ada nama. Begitu ya? Diklik 6, ya, diklik 6. Nah ini muncul kan? Betul? Betul ya? Ya, kalau sudah kamu munculkan dari ini sini 6. Klik yang di nama, klik. Nah, muncul kan? Kemudian kalau sudah kamu bisa ini supaya muncul ini ada nama, ini data ya. Ini data nilai, kemudian nama, di sini baru nilai, ya. Iya, nilainya jangan nilainya di sini, ini namanya. Nama anaknya di sini, nama temanmu di sini, nilainya di sini. Teman ya, Siapa yang berani presentasi? Iya, Mika silakan Mika. Betul nih, berani ya. Oke, kita dengarkan, kalian perhatikan presentasi dari Mika, ya. Nanti boleh tanyakan dengan membacakan hasilnya, kemudian nanti bisa praktekkan di sini. Ya, boleh dimulai sekarang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah mengizinkan saya untuk menampilkan hasil saya di depan ini. Saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil yang sudah saya buat di saat ini juga. Teman-teman, kita mengetahui bahwa untuk berpikir komputasional kita membutuhkan 4 cara, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dalam pengerjaan ini, apa sih dekomposisinya? Kita tahu nggak sih? Jadi teman-teman, dekomposisi yang kita lakukan di sini adalah memilah nilai dan nama agar terpisah dan dapat diketahui. Teman-teman, sebelum kita pilah, apa yang
boleh diterangkan. Pertama kita kumpulkan nilai dan namanya. Seperti yang sudah kita buat masing-masing teman-teman. 84, kemudian ada 90, kemudian ada 76 dan 62. Ada 5 ya, ada 5 nilai yang dimasukkan. Kemudian namanya bebas kamu ya, bebas kamu pilih. Ya, namanya yang pertama di situ ada Lydia. Lydia nilainya berapa? 67. Kemudian ada Cherina. Cherina nilainya berapa? 84. Kemudian ada siapa lagi nih? Krista. Nilainya berapa Krista? 90. Lalu yang keempat ada Delansi. Nilainya berapa? Nilainya 76. Lalu yang terakhir adalah Sicilia, nilainya 62. Lalu langsung ditampilkan di situ grafiknya. Betul ya? Ya, Dika. Ya, untuk menampilkan nilainya di grafik bagaimana? Dika klik Menampilkan nilai kita klik 6. yes. Kemudian untuk melihat urutan datanya kalian bisa mengklik raw data. Iya, di situ akan kelihatan Lydia berapa, Karina berapa, dan seterusnya. Lalu disimpan. Oke ya. Ya, ini hasilnya. Terima kasih ya kepada si Mika. Ya, silakan berikan salam kepada teman-temanmu. Sekian dari saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk. Baik. Paham ya? Bisa semua ya? Bisa. Mudah kan? Ya, kita kan ya. Nah, kita refleksi dari pembelajaran tadi ya yang sudah kalian alami. Mengapa berpikir komputasional itu penting saat mengelola data? Siapa yang berani jawab? Mika? Mengapa penting? Karena jika tidak menggunakan berpikir komputasional, pasti datanya susah ditemukan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mika. Ya, bagaimana cara berpikir sistematis dapat membantu pengambilan keputusan? Ada yang bantu jawab? Berani menjawab? Bagaimana cara berpikir sistematis dapat membantu pengambilan keputusan? Yuk. Ya, kamu. Eva, yuk. Ya, silakan. Karena berpikir sistematis adalah berpikir secara logis. iya, betul sekali ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya, angkat tangan. Yuk, cowok ini mana ya? Cowoknya ya. Ya, kamu kesimpulannya apa? Berpikir komputasional membantu menyelesaikan masalah secara logis dan efisien, khususnya dalam pengelolaan data di era digital. Mantap semua. Jadi kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini adalah berpikir komputasional itu membantu kita menyelesaikan masalah secara logis dan efisien, ya, khususnya dalam pengelolaan data dalam era digital ini. Sekarang ini di era digital ini kita perlu cepat dan akurat dan efisien. Maka dengan cara berpikir komputasional ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan efisien, cepat dan sistematis. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita melanjutkan pertemuan berikutnya, saya mohon dikumpulkan dulu LKPD-nya. Yuk, dari sana ke sini dikumpulkan.
kemudian doa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita mengakhiri kegiatan pelajaran ini dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.